Ya, Ya, jam 4 kurang lah. Dari satu Yang batang mana? pohon cabai bisa Ini. 3 kali panen loh. 10 pohon. Bagaimana kalau 100 pohon? Ayo, sukseskan program pengentasan kemiskinan dimulai dari diri sendiri dan mulai dari sekarang. oh oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Gilang Hafidzi. Sore hari ini dapat kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Kibar, kupas kebijakan arah pembangunan rakyat. Dan sore hari ini kita akan membahas tema yang menarik selama 1 jam ke depan terkait dengan reformasi tata kelola, mewujudkan kepastian hukum dan pemberantasan korupsi. Dan sebelum kita akan memulai dialog pada segmen pertama, kita akan terlebih dahulu lihat prolog pengantar Dialog Kibar sore hari ini. Komitmen pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat sedang menghadapi tantangan berat. Fenomena keterlibatan oknum aparatur sipil negara dalam lingkaran hitam korupsi menjadi alarm keras, sebuah indikasi kuat bahwa celah dalam sistem pengawasan internal masih menganga dan rawan disalahgunakan. Digitalisasi sistem pengawasan yang digulirkan pemerintah daerah kini dituntut untuk tidak sekadar menjadi formalitas, melainkan harus diimbangi dengan transparansi total. Di tengah runtuhnya kepercayaan publik akibat rentetan kasus tersebut, muncul pertanyaan besar, sejauh mana regulasi lokal kita mampu menutup celah hukum pidana yang kerap dimanfaatkan demi keuntungan pribadi? Dan bagaimana harmoni aturan ditegakkan agar tidak menciptakan area abu-abu yang melemahkan keadilan? Kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat hanya dapat terwujud jika ditopang oleh reformasi tata kelola pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel. Sinergi kuat kini mutlak diperlukan, mulai dari ketegasan inspektorat dalam pengawasan internal, peran otoritas wilayah dalam harmonisasi regulasi daerah agar bebas celah korupsi, hingga penguatan program kesadaran hukum seperti Desa Sadar Hukum langsung di tingkat akar rumput. Lantas, bagaimana efektivitas sistem baru ini dalam mendeteksi fraud, serta bagaimana hukum pidana dan kontrol sosial masyarakat sipil dapat bersinergi merubuhkan tembok KKN di Tanah Pasundan? Selengkapnya akan dikupas secara mendalam dalam Dialog Kibar, kupas kebijakan arah pembangunan rakyat, reformasi tata kelola, mewujudkan kepastian hukum dan pemberantasan korupsi. Ya, melalui tayangan pengantar tersebut, kita juga lanjutkan kembali. Hari ini kita akan mengupas tuntas masalah tersebut, bagaimana menyinkronkan aturan agar tidak ada lagi celah transaksi di bawah meja, dan kemudian sejauh mana komitmen konkret pembersihan sistem birokrasi khususnya di Jawa Barat dari hulu hingga ke hilir. Sore hari ini telah hadir di studio TVRI Jawa Barat 3 narasumber secara langsung. Kami akan
menyapa. Yang pertama ada Bapak Eman Sulaiman SHMH selaku Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum, selamat sore Pak Eman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Pak Eman sudah hadir di Dialog Kibar TVRI Jawa Barat sore hari ini Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak Eman. Berikutnya kami akan menyapa narasumber kedua ada Bapak Dr. Ferry Gunawan CSHMH selaku Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kemenkum Jawa Barat. Selamat sore Pak Ferry. Selamat sore. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak sudah hadir di TVRI Jawa Barat sore hari ini. Dan berikutnya kami menyapa Bapak Irwan S. Indra Praja SHMH selaku akademisi sekaligus pakar hukum UNPAS. Selamat sore Pak Irwan. Sore. Sehat Pak? Sehat. Terima kasih sudah hadir kembali di TVRI Jawa Barat hari ini. Dan dalam dialog ini kami akan bagi menjadi beberapa segmen, dan yang pertama saya akan ke Pak Eman terlebih dahulu nih Pak. Mungkin tadi disampaikan di pengantar prolog, dan ini juga perlu diketahui kepada masyarakat ya, bagaimana arah kebijakan publik ataupun juga masyarakat tahu implementasi dari setiap kebijakan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bagaimana Pak Inspektorat Jawa Barat ini melihat potret tata kelola pemerintahan di instansi publik Jawa Barat sehari ini, dan juga sektor apa yang paling krusial Pak untuk direformasi? Baik, terima kasih Pak Gilang atas pertanyaannya. Juga saya mengaturkan apresiasi di mana TVRI sudah maksimal nih berupaya bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan tata kelola. Dapat saya sampaikan di sini bahwa untuk tata kelola pemerintahan dan keuangan di Provinsi Jawa Barat, kita sudah berupaya untuk melakukan hal-hal yang perbaikan, tentunya dengan mengacu kepada payung hukum yang ada. Adapun sektor yang perlu kita benahi yaitu dari pertama tata kelola keuangan, penganggaran, kemudian juga pengadaan barang dan jasa itu sangat perlu, karena terkait dengan kegiatan barang dan jasa dan juga tata kelola keuangan ini berpotensi atau berisiko tinggi untuk terjadinya penyimpangan yang memang bisa saya terjadi di instansi atau di perangkat daerah. Mungkin itu. Jadi dari sisi anggaran khususnya tadi ya Pak ya, yang mungkin juga sekarang masih menjadi fokus dan juga perhatian. Baik, terima kasih Pak. Saya akan gilir terlebih dahulu kepada narasumber berikutnya, ke Pak Ferry Pak, dari Kemenkum Jawa Barat nih. Bagaimana banyak kasus korupsi di daerah lahir karena celah ataupun juga tumpang tindih Pak Ferry dalam regulasi lokal. Bagaimana Kemenkum Jawa Barat dalam memfasilitasi harmonisasi produk hukum daerah atau Perda ataupun juga Pergub begitu ya, agar menutup celah korupsi sejak dalam kandungan regulasi? Baik, terima kasih. Jadi saat ini Kementerian Hukum khususnya di wilayah memiliki peranan yang sangat strategis pasca perubahan Undang-Undang 12 2011 ya, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana seluruh peraturan daerah beserta peraturan kepala daerah seluruhnya wajib dilakukan harmonisasi di kantor wilayah. Sehingga tentu ketika peraturan yang tidak diajukan atau yang dibentuk tanpa melalui tahapan harmonisasi itu dipastikan cacat secara prosedur. Lalu kemudian bagaimana kita melihat atau melakukan harmonisasi, tentu perancang peraturan perundang-undangan memiliki parameter. Ya, pertama ada lampiran Undang-Undang 12 gitu ya, bagaimana secara teknik menyusun peraturan perundang-undangan. Lalu kemudian selain hal tersebut, harmonisasi itu tidak hanya dilakukan dalam konteks teknik saja, tetapi juga substansi peraturan perundang-undangan. Artinya materi muatan yang ada di baik peraturan daerah dan juga peraturan kepala daerah itu dilakukan harmonisasi secara substansi. Ada 10 dimensi sebetulnya. Jadi secara peraturan kita memiliki 10 dimensi dalam melakukan harmonisasi yang dilakukan oleh teman-teman perancang. Di antaranya adalah dimensi ketaatan misalnya, kejelasan, rumusan, tujuan, kemudian dimensi Pancasila, ya, dimensi Undang-Undang Dasar, apakah sesuai dengan itu, dimensi vertikal dan dimensi horizontal, itu melihat peraturan daerah itu atau peraturan kepala daerah itu selaras dengan kebijakan pusat, gitu ya. Nah, itu juga salah satu upaya, sehingga tentu
peraturan daerah yang kita lakukan harmonisasi menutup celah, karena tentu dalam melakukan harmonisasi ini kita mengundang berbagai sektor, stakeholder begitu ya. Bahkan jika diperlukan masyarakat sebagai partisipasi publik, sehingga barangkali sulit itu kalau ada celah ya, karena kita melakukan secara komprehensif gitu. Secara komprehensif melibatkan banyak stakeholder termasuk masyarakat yang ingin juga mengawal begitu ya Pak ya. Dan juga mungkin ini bagian dari dialog kami adalah salah satunya menginformasikan juga kepada masyarakat yang menyaksikan program Kibar hari ini. Terima kasih Pak Ferry untuk tanggapan awalnya. Berikutnya saya ke Pak Irwan. Pak Irwan, dari kacamata hukum, apakah regulasi yang kita miliki saat ini sudah cukup memberikan kepastian hukum Pak? Dan efek jera bagi pelaku korupsi di tingkat daerah seperti apa Pak Irwan? Baik, terima kasih Kang Angga ya. Jadi saya sepakat tadi dari Pemprov Jabar, kemudian dari Kanwil Hukum dan HAM. Memang Indonesia hadir sebagai satu negara yang berdaulat itu sudah didasarkan pada fondasi Undang-Undang Dasar 45 itu di pasal 1 angka 3 bahwa kita negara yang fondasinya adalah negara hukum. Artinya segala instrumen pola perilaku harus juga didasarkan kepada aturan hukum atau undang-undang. Dan itu sudah diejawantahkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Jadi artinya sifat regelen mengatur, menetapkan dan sebagainya, instrumen itu sudah ada semua. Tinggal pola perilaku aparatur penegak hukum, kemudian juga pola perilaku masyarakat tentang hukum yang disepakati itu. Tadi saya sependapat bahwa dalam ilmu hukum itu ada yang disebut dengan harmonisasi dan sinkronisasi, baik vertikal maupun horizontal. Artinya para pembuat kebijakan itu harus melihat kondisi masyarakat yang ada saat ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat dalam sinkronisasi dan harmonisasi, kadang-kadang satu peraturan daerah, satu undang-undang bertentangan dengan undang-undang lain. Ini banyak sekali, apalagi intervensi aparat penegak hukum, baik eksekutif maupun di yudikatif, tentang bagaimana menafsir bahasa-bahasa terma-terma hukum. Karena bahasa hukum itu unik, logika hukum itu beda dengan logika bahasa biasa. Nah, artinya dari secara sosiologis bahwa kearifan lokal masyarakat Indonesia khususnya Jawa Barat yang notabene penduduknya itu adalah banyak masyarakat Sunda atau adat Sunda, maka sumber hukum itulah yang harus dipakai. Ya, apalagi Provinsi Jawa Barat sekarang lebih banyak mengusung persoalan-persoalan budaya yang notabene menjadi penormaan dalam norma peraturan-peraturan daerah. Jadi artinya kalau hukum itu baik dalam pengertian ditaati oleh aparat penegak hukum, pembuat undang-undang, masyarakat, dan seluruh stakeholdernya, maka hukum itu akan baik. Kenapa? Karena pada asasnya hukum itu harus manfaat. Selain tujuan untuk keadilan, selain tujuan untuk ketertiban, juga ada maslahatnya. Karena kalau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip itu, dalam tata kelola pemerintahan mungkin tidak akan terjadi yang disebut dengan keadilan dan ketertiban hukum. Jadi kalau penegakan hukum itu bicara logika, tetapi kalau bicara keadilan itu bicara rasa. Kadang orang tuh, wah ini tidak adil, Pemprov memberikan disparitas antara yang kaya dan yang miskin dan sebagainya. Seperti itu mungkin dari saya tanggapan. Baik, tadi dikatakan memang esensi dari harmonisasi tersebut mungkin lebih kepada asas manfaat selain daripada faktor-faktor hukum yang mungkin dibentuk untuk keadilan ya Pak ya. Baik, terima kasih. Dan yang mungkin juga ingin saya tanyakan ke Pak Eman begitu ya, terkait dengan sistem baru Pak atau terobosan saat ini yang diterapkan oleh Inspektorat untuk bisa menutup celah pungli dan juga korupsi, khususnya di lingkungan ASN Provinsi Jawa Barat. Seperti apa? Baik, terima kasih Gilang. Terkait untuk terobosan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat, di mana kita mengacu kepada Peraturan Pemerintah 60/2008 tentang SPIP, kemudian juga keputusan Pak Gubernur tentang pembinaan dan pengawasan yang mitigasi risiko di tahun 2026, dan itu hampir setiap tahun
aturan atau peraturan Pak Gubernur ini selalu diperbaiki mengikuti situasi dan kondisi. Nah, terkait dengan bagaimana untuk menutup celah, karena sebagaimana yang kita ketahui di beberapa daerah, terutama daerah dan hampir ada saja berita atau informasi menyangkut tindak pidana korupsi. Nah, tentunya ini kembali kepada kita sebagai katakanlah pelaku harus betul-betul mempunyai rasa integritas. Yang seperti apa? Tentunya kalau memang itu bukan hak kita dan tidak ingin, karena dengan korupsi itu tentu banyak merugikan banyak sektor. Keluarga, institusi. Mungkin di satu sisi ada keuntungan yang diterima, tapi itu didapatkan dari yang kurang baik. Nah, kami juga dengan KPK selalu melakukan koordinasi untuk MCSP-nya, KPK, SPIP-nya, juga dengan BPKP, pengawasan, kemudian Ombudsman. Nah, jadi untuk di pemerintahan Provinsi Jawa Barat, kiranya Inspektorat juga sudah berupaya semaksimal mungkin bagaimana tata kelola ini bisa dilaksanakan dengan baik, dan kami pun butuh dukungan atau masukan dari masyarakat apabila memang ada hal-hal yang perbuatan yang menyimpang, karena Jawa Barat ini dengan masyarakatnya yang hampir 50 juta ya Pak, 52, juga jumlah PNS yang banyak, itu akan mempengaruhi kepada jiwa atau katakanlah kebutuhan yang mungkin masih diperlukan, sehingga ini perlu Inspektorat khususnya di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan berupaya semaksimal mungkin bagaimana ini kan harusnya pencegahan nih Pak. Pencegahan kalau sudah terjadi kan sudah ranahnya APH. Tapi kalau Inspektorat ini bagaimana melakukan pencegahan agar supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh ASN atau birokrat di perangkat daerah Provinsi Jawa Barat. Mungkin itu. Baik. Mungkin kalau secara regulasi atau presentasi risiko ini seperti apa Pak kalau dari tahun 2026 ini? Tentunya kalau dilihat dari risiko, karena hampir setiap tahun tuh ada saja, mungkin yang kemarin masalah di Majalengka, ini juga kan menjadi perhatian kita, belum yang lain-lain. Saya kira kita optimis lah. Kami dengan Inspektorat Kabupaten Kota selalu melakukan koordinasi bagaimana melakukan upaya-upaya pencegahan yang bisa dilakukan, walaupun tadi sekali lagi kembali kepada dirinya masing-masing Pak. Nurani apa ya, dan mungkin juga komitmen diri ya Pak. Sebagaimana tadi disampaikan, aturannya sudah kurang apa aturan, banyak Pak. Dari undang-undangnya, dari peraturannya, dari Permendagrinya, Permenkeu-nya, banyaknya. Namun itu kembali kepada hati nurani kita atau jiwa kita, apakah memang masih kurang, gitu kan, masih kurang. Itu yang perlu digarisbawahi. Baik, secara komitmen juga dari Inspektorat tadi sudah menyampaikan, kembali lagi mungkin komitmen ini juga harus secara selaras dibentuk dari jiwa para ASN di Provinsi Jawa Barat khususnya ya, untuk menutup celah tindak pidana korupsi. Dan berikutnya saya ke Pak Ferry kembali Pak, bagaimana Kemenkum memastikan bahwa setiap regulasi pembangunan begitu ya, ataupun juga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah di Jawa Barat ini sudah selaras dan tidak menabrak aturan hukum, baik yang lebih tinggi seperti di tingkat pusat. Ya, baik. Jadi sejalan dengan pelaksanaan harmonisasi di pertanyaan sebelumnya, tentu kita dari tim harmonisasi bersama teman-teman perancang selalu mengingatkan sebetulnya, menyampaikan ketika kebijakan dalam bentuk produk hukum disampaikan ke kita, apalagi ini bicara terkait dengan investasi dan lain-lainnya. Nah, tentu yang namanya pembangunan investasi, tentu kita harus melihat yang namanya RPJMN, gitu ya, ada RPJPP, gitu ya, dan tentu
ini harus selaras yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ya. Nah, kita tahu di setiap kabupaten kota tentu ya dan provinsi misalnya itu memiliki RPJMD yang berbeda-beda kan gitu ya, ada RPJPP, RPJMD gitu. Nah, itu harus selaras dengan kebijakan pusat tentunya. Nah, lalu kemudian bagaimana supaya ini tidak bertabrakan? Betul. Nah, tentu ada panduan juga, pedoman yang kita pedomani bahwa ada pemisahan kewenangan sesuai dengan lampiran Undang-Undang Pemda. Tentu apa saja yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, gitu ya. Ya kalau itu dilakukan secara sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan, saya yakin tentu itu tidak akan terjadi, gitu ya, hal-hal yang memang tidak diinginkan. Namun demikian tentu kita juga mendorong dalam konteks investasi ada beberapa hal yang harus diikuti begitu ya, misalnya dalam konteks pemberdayaan UMKM, misalnya ya, peningkatan kemudahan berusaha, investasi, mendatangkan investor baik dalam negeri atau luar negeri begitu ya, dan juga misalnya insentif-insentif kan begitu yang saya kira itu harus diatur betul, gitu ya, siapa yang berwenang begitu ya, siapa yang melaksanakan gitu ya, sehingga jelas secara prosedur SOP tidak terjadi penyalahgunaan atau fraud gitu. Mungkin itu. Ya, jadi tadi lebih menekankan kepada spesifikasi pemisahan kewenangan begitu ya Pak ya, sehingga tidak tumpang tindih antara peraturan di daerah ataupun juga pusat seperti itu. Baik, terima kasih. Dan berikutnya kalau misalkan tadi juga mungkin masyarakat secara umum gitu menyoroti setiap kasus korupsi kadang terkait dengan celah hukum atau kepastian hukum seringkali dikatakan terkesan tajam ke bawah tumpul ke atas. Nah, kalau dari menurut Pak Irwan nih, celah hukum apa yang biasanya dimanfaatkan Pak? Khususnya kalau kita berbicara soal kasus korupsi Pak. Baik, terima kasih. Memang menarik ya, di Indonesia ini hampir setiap hari tontonan media itu mempertontonkan kasus-kasus yang sifatnya tindak pidana korupsi. Itu sudah masuk extraordinary crimes. Artinya Indonesia dalam indeks persepsi korupsi atau IPK menurut Transparansi Internasional, kita urutan 109 sebagai negara terkorup kalau di ranking dari 200 negara. Baik. Bisa dibayangkan ya. Kita punya penduduk 200 juta lebih, sumber daya alam yang sangat luar biasa. Ya, apalagi di Jawa Barat ini kemarin kita lihat penggeledahan dan sebagainya itu ada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Berkilo-kilo emas, ya, uang miliar, berbagai mata uang, itu sangat luar biasa sekali. Belum lagi pola perilaku para kepala daerah, ya kan? Di akhir-akhir tahun 2025 sampai 2026 itu sudah ada beberapa kepala daerah yang tersangkut tindak pidana korupsi di Jawa Barat. Kurang apalagi aturan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, mulai dari Undang-Undang Tipikor, perubahannya, kemudian KUHP sekarang sudah baru, Undang-Undang 21 tahun 2023 dan KUHP-nya pun sudah baru, ya. Tapi masih tetap saja aparatur penegak hukum dan masyarakat menjadi menjadi sebal atau menjadi ya tontonannya itu terus, iya kan? Nah ini yang menurut saya dampak sosiologis bagi masyarakat. Artinya sumber daya manusia di Indonesia ini dipertontonkan dengan hal-hal yang perilaku negatif dari aparatur penegak hukumnya. Jadi melanggar sumpah jabatan yang telah dilekatkan kepada mereka pemangku jabatan ini, ya ternyata menodai kepentingan masyarakat. Ya bisa bayangkan lah. 80% APBN kita, APBD kita itu hampir dari pajak rakyat. Ya, 20% itu sumber daya alam. Tapi sumber daya alam kita kemana? Iya kan? Nah ini yang ironis sekali. Kita itu negara kaya, iya kan? Artinya negara subur, sumber daya alamnya bagus dan sebagainya. Tapi kemana hasilnya? Saya kadang-kadang suka agak greget ya, sampai salah satu wali kota kabupaten di Jawa Barat ikut mensweeping untuk pajak pembayaran kendaraan bermotor. Iya kan, supaya masyarakat taat pajak. Artinya ini sudah di beberapa media banyak
digulirkan tentang persoalan-persoalan korupsi itu oleh para ahli hukum dan sebagainya. Kadang-kadang rakyat juga bikin perlawanan terhadap pemerintah. Tidak akan membayar pajak selama korup, hasil pajaknya dikorupsi dan lain sebagainya. Sementara sumber daya alam kita bagaimana? Kan itu. Nah itu sebetulnya. Kenapa? Karena integritas. Nah ini memang tidak ada sekolahnya ya, sekolah jujur atau berintegritas. Integritas itu agak cukup sulit, ya kan? Karena tergantung dari manusianya. Jadi artinya yang disebut dengan budaya hukum bermasyarakat dan bernegara, berbangsa itu adalah persoalan etika dan integritas. Nah ini memang sulit bagaimana implementasi kalau sudah melihat uang, apalagi emas berkilo-kilo ya, kemarin penggeledahan di salah satu dari kasus yang sekarang sedang viral ya. Dan ini menarik bagi kita semua, dan masyarakat sudah jenuh dengan melihat seperti itu. Apalagi dengan situasi ekonomi sekarang yang memang sulit bagi masyarakat Indonesia saat ini. Kemudian juga harga kebutuhan pokok yang terus naik dan lain sebagainya. Nah ini saya ada harapan besar sebetulnya kepada para pemimpin ya, terutama presiden, baik kepala daerah sebagai panglima hukum terdepan untuk memberantas korupsi. Jadi jarang sekali yang pejabat-pejabat yang sederhana gitu ya. Hidupnya cukup dan sebagainya gitu kan, tidak takut ya itu. Kalau sudah disumpah melakukan korupsi kan luar biasa. Betul. Ya, nah artinya dari indeks persepsi publik tentang korupsi ini itu berpengaruh terhadap investasi dan persoalan ekonomi. Banyak yang muncul PHK, kenapa? Karena investor sudah tidak percaya dengan kepastian hukum yang ada di Indonesia. Jadi harapan besar Jawa Barat sebagai provinsi terdepan ya dan terbanyak penduduknya itu menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Saya agak cukup menggelitik juga ya, sampai anggaran APBD kita tekor, nggak tahu benar tahu enggak itu Pak, sampai 6 triliun kata di media ya. Itu untuk apa dan dipakai apa? Dan kita juga bertanya-tanya masyarakat. Jadi artinya kalau hasil pajak itu bisa dipublis, hasilnya kemana? Karena kita juga kemarin lihat uang menggunung hasil sitaan seperti itu kemanakan? Iya kan? Apakah hanya dipublis saja nih kita udah berhasil dan sebagainya? Kan? Prestasinya ini. Tapi tetap masyarakat kita miskin. Masyarakat kita masih banyak yang tidak mampu. Dari kelas menengah turun ke kelas yang ya miskin ya, desil 1, desil 2 sebagainya. Sekarang sudah terjadi seperti itu. Jadi bagi kami masyarakat sipil ada kekhawatiran lebih. Bagaimana Indonesia ke depan di 81 tahun mungkin ya, nanti Indonesia merdeka, Indonesia emas tuh apakah sampai atau tidak, ya kan? Nah ini yang harapan besar bagi kita semua terhadap kondisi bangsa, terutama tata kelola pemerintahan yang baik. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih Pak Irwan. Tentunya pandangan ini juga cukup memperlihatkan bahwa memang terlihat begitu ya, ekspresi masyarakat ini tidak bisa kita tahan-tahan ya Pak ya, dan ini menimbulkan tadi trust terkait dengan potensi investasi di luar sana, kemudian ke depan kepercayaan dari warga masyarakat sipil yang justru memang mereka mengharapkan diakomodir begitu, khususnya untuk terkait dengan mengawal pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pembangunan juga regulasi yang bisa terpercaya dan juga terhindar dari tindak pidana korupsi. Baik, kita akan lanjutkan para narasumber dengan dialog kita, namun kita harus rehat sejenak pemirsa, tetap bersama kami dalam Dialog Kibar. Tentukan KPK dari 18 dan 30. Ada yang bisa? Saya Bu. Ya, oke, Raffi. Bentar ya, aku ambil. Nak, udah bangun?
Kembali dalam Dialog Kibar, Saudara, kita masih membahas terkait dengan reformasi tata kelola, terkait dengan mewujudkan kepastian hukum dan pemberantasan korupsi. Di segmen pertama tadi kita sudah berbincang dengan para narasumber, mengemukakan bagaimana tentunya ekspresi dari masyarakat khususnya untuk mengawal terkait dengan regulasi dan juga pembangunan dari pemerintahan Provinsi Jawa Barat khususnya, dan juga artinya kepercayaan masyarakat ini bisa tumbuh, dan salah satunya melalui dialog hari ini. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita dengan para narasumber yang selanjutnya saya akan ke Pak Iman kembali. Pak Iman, seringkali pengawasan internal ini dianggap sebagai tumpul ya. Tadi kan saya sempat sampaikan juga ke Pak Irwan begitu, karena memeriksa rekan sejawat Pak. Nah ini contohnya mungkin dalam situasi tertentu begitu. Bagaimana Pak Inspektorat begitu ya menjaga terkait dengan independensi dan juga objektivitasnya Pak? Ini juga yang mungkin masyarakat pengen tahu. Baik, terima kasih ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Artinya ini akan menjadi pertanyaan dari masyarakat, karena sebagaimana kita ketahui Inspektorat adalah bawahan daripada kepala daerah. Yeah. Namun demikian, dalam ini yang saya rasakan selama saya menjabat 1 tahun, pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan ruang kepada kami untuk melakukan pengawasan dan pembinaan se-efektif mungkin, akuntabel, dan tanpa ada intervensi dari pimpinan. Baik. Karena kami pun dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan ataupun labdu dari masyarakat, kami ini kan bukan APH. Kami adalah sebagai atau hanya melakukan klarifikasi dan pemeriksaan dan sekaligus pembinaan. Dan kalaupun nanti ditemukan indikasi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian daerah, itu akan kami serahkan ke APH. Jadi kami di Inspektorat sifatnya hanya melakukan klarifikasi dan bagaimana agar supaya kerugian tersebut bisa pulih atau bisa ada pengembalian. Nah ini yang harus dibedakan, APIP itu apa, APH itu apa. Jadi kalau APIP kan jelas aparatur pengawas internal pemerintah. Baik. Jadi kita sifatnya pembinaan, ataupun yang lebih kita utamakan adalah ke pencegahan, bukan kepada penindakan. Dan sekali lagi saya juga mengaturkan terima kasih kepada Pak Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memberikan ruang kepada Inspektorat bagaimana untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa ada intervensi dari pimpinan kami di Jawa Barat. Dan tentunya dengan ruang yang diberikan kepada kami, jelas pemerintah Provinsi Jawa Barat mengharapkan apa yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat bisa merasakan. Baik. Jangan sampai tadi dikatakan hukum ini tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah ini sebetulnya istilah itu tidaklah bisa disamaratakan, karena memang APH tentunya akan membuktikan. Ada sistem pembuktian yang harus nanti dikumpulkan ataupun nanti menjadikan dasar apakah seseorang itu memang bersalah atau tidak. Nah sekali lagi untuk Inspektorat kami sifatnya hanya klarifikasi dan bagaimana agar supaya kalaupun ada temuan dalam kegiatan yang dilakukan untuk segera dipulihkan. Dan ini juga tentunya kita mengacu kepada ketentuan yang berlaku, di mana sesuai dengan itu ada 60 hari yang diberikan untuk segera dikembalikan ke setorkan ke kas daerah. Mungkin itu. Baik, secara spesifik tadi disampaikan perbedaan antara APIP dan APH begitu ya Pak ya. Secara fungsi juga memang berbeda, dan juga tadi kaitan dengan integritas tetap harus dipegang juga sekalipun di jajaran Inspektorat Daerah. Kita akan berlanjut ke Pak Ferry. Pak Ferry, salah satu pilar kepastian hukum adalah masyarakat yang melek hukum. Bila mana tadi kita sudah membaca
masyarakat saat ini sangat begitu masif dipertontonkan dengan berbagai kasus dan kejadian terkait dengan korupsi misalkan. Bagaimana efektivitas program desa atau kelurahan sadar hukum di Jawa Barat saat ini, Pak? Khususnya dalam menekan angka pelanggaran hukum dan praktek pungli di tingkat akar rumput. Baik, terima kasih. Ini ada kaitannya dengan budaya hukum. Ya, boleh. Jadi begini, salah satu tujuan utama dari program Desa Sadar Hukum itu kan sebetulnya bagaimana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui pembinaan, kemudian penyuluhan, gitu ya. Nah, sebetulnya saat ini Kementerian Hukum itu sudah menggeser program. Jadi program Desa Sadar Hukum kita sudah menggeser dengan yang namanya program pembentukan Posbankum di seluruh desa dan kelurahan. Ini juga atas dukungan dari Pemprov Jabar. Terima kasih, nih Pak. Sudah terbentuk seluruhnya, gitu ya, di desa dan kelurahan. Total sekitar 5.957 di Provinsi Jawa Barat, gitu ya, terbentuk. Dan tentu Posbankum itu tujuan utamanya juga salah satunya memperluas akses keadilan bagi masyarakat yang di pelosok tentunya, sehingga masyarakat yang di pedalaman itu bisa lebih dekat ke desa dan kelurahan ketika ada permasalahan sederhana yang sebetulnya tidak perlu masuk ke ranah pengadilan, gitu ya. Jadi di dalam Posbankum itu ada 4 layanan yang kita dorong, gitu ya. Yang pertama adalah informasi dan konsultasi hukum, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan mediasi, gitu ya. Bagaimana juru damai yang dilakukan oleh kepala desa dan juga paralegal yang ditunjuk di Posbankum itu melaksanakan mediasi. Lalu kemudian dapat juga memberikan rujukan advokat, gitu ya, ketika memang secara permasalahan hukum itu memang harus pendampingan, butuh pendampingan. Dan yang terakhir adalah pemberian bantuan hukum, gitu ya. Nah, harapannya tentu ketika informasi hukum, begitu ya, karena sekarang ini kan era yang saya kira sudah lebih dari yang namanya 5.0 barangkali. Sekarang ini sudah AI generatif ini kayaknya. Tentu kita juga para penyuluh bersama-sama dengan Pemprov, gitu ya, bagian hukum, kita bersama-sama berkolaborasi untuk bagaimana memberikan penyuluhan secara langsung kepada para legal yang ada di daerah untuk bagaimana dia bisa menyebarkan kepada masyarakat. Nah, tentu pertanyaan tadi yang disampaikan bagaimana masyarakat ini bisa menjadi kritis, gitu ya, kritis menyampaikan, gitu ya, secara administratif. Tentu kita berikan pemahaman. Bagaimana sih? Ya sederhana, misalnya kita ingin melakukan tindakan administratif, misalnya pendaftaran paspor mungkin masyarakat tidak paham. Nah, layanan Posbankum inilah yang kita latih, gitu ya, untuk memberikan materi-materi yang bagaimana itu disampaikan kepada masyarakat. Dan tentu harapannya ya kita paham, ini pakarnya di sebelah saya tadi menyampaikan bahwa pendekatan KUHP ini sekarang kan sudah berbeda. Ya, sekarang kan sudah pendekatannya lebih retributif, ya, lebih ya kalau bisa diselesaikan, gitu ya, permasalahan itu secara damai, gitu, sehingga kita latih mereka, gitu ya, melalui pelatihan supaya bisa melakukan mediasi di di desa kelurahan tanpa harus ya jauh datang ke kota besar untuk hanya menanyakan sesuatu hal yang sederhana, kan, begitu. Jadi itu harapan yang sudah kami lakukan, begitu ya. Bagaimana masyarakat itu bisa lebih kritis, lebih bisa melihat. Karena sekarang ini kan kadang kita nggak tahu nih, tiba-tiba beredar di video atau misalnya masyarakat sekarang ini kan lebih senang nonton video 15 detik. Betul. Dibanding yang lebih cepat ya, efisien. Ini acara ini juga sangat kami apresiasi, tentu bisa memberikan pemahaman, begitu ya. Ini benar atau tidak, kan, begitu. Jadi masyarakat ini bisa lebih aware dan tidak tergiring opini-opini yang
saya kira tidak benar. Iya, kan, begitu. baik, pewujudan masyarakat yang melek hukum ini mungkin bisa terbantu juga dengan adanya Posbankum tadi ya, dan juga memang semoga manfaat yang dirasakan oleh masyarakat juga bisa lebih efisien ke depannya begitu ya untuk beberapa program yang tadi disampaikan. Terima kasih Pak Ferry. Berikutnya Pak Irwan, boleh sedikit mengamati ataupun juga secara kritis begitu ya, bagaimana Anda melihat koordinasi antara lembaga pengawas internal Pak, seperti halnya inspektorat ya dengan penegak hukum seperti polisi, kemudian jaksa dan juga KPK. Apakah ada titik-titik yang mungkin juga evaluatif atau mungkin juga yang perlu diberikan saran dan masukan? Baik, terima kasih. Memang peribahasa jeruk makan jeruk ini jadi populer ya. Baik. Ini persoalan trust, persoalan kepercayaan. Jeruk makan jeruk manis rasanya, Pak. Artinya persoalan trust, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum itu sendiri. Jadi itu yang disebut dengan budaya hukum, ya kan? Artinya apabila ada satu tindak pidana, saya teringat tuh ada gium hukum yang menyebutkan dalam ilmu hukum tuh mala in se, mala in prohibitia. Perbuatan itu memang perbuatan jahat dan tindak pidana, contoh korupsi, membunuh, mencuri dan sebagainya. Tetapi ada mala in prohibitia. Perbuatan itu tidak jahat, netral, tetapi dilarang. Berarti persoalan etika. Iya kan? Kalau masyarakat tidak membayar pajak, itu bukan perbuatan kejahatan. Atau misalnya berkendara tidak menggunakan helm, itu tidak merupakan satu kejahatan, tapi itu perbuatan yang dilarang. Nah, artinya konsep apa yang disebut dengan instrumen penegakan hukum, salah satunya adalah yang tadi dari Pemprov menyebutkan bahwa inspektorat itu adalah salah satu bentuk konsep penegakan hukum internal bagi ASN. Artinya di situ posisinya. Tetapi persoalan penegakan hukum kalau terjadi kerugian negara dan sebagainya, maka akan dilimpahkan ke aparat penegak hukum. Iya kan? Jadi posisinya jadi berubah. Tidak jadi pro justisia kalau internal, tetapi kalau sudah melibatkan aparat penegak hukum itu menjadi pro justisia. Nah, ini yang disebut dengan mala in prohibitia dalam konsep ilmu hukum. Nah, artinya dalam hukum modern di abad postmodernisme sekarang ini, perkembangan masyarakat itu lebih cepat daripada aturan hukum. Iya kan? Perbuatan tindak pidana korupsi itu sekarang itu sudah sangat cepat kejahatan perbuatan. Anda bisa bayangkan, ketika seseorang melakukan tindak pidana korupsi itu dengan unsur niat. Pertama dari unsur niat dulu. Itikat yang tidak baik, melakukan satu perbuatan ketika mengadakan pengadaan pelelangan barang dan sebagainya, meskipun sudah sistem digital tapi sudah ada unsur niat. Sebelum melakukan itu, maka pihak pemborong atau siapapun namanya yang akan melakukan proyek di pemerintah daerah itu sudah ada kontak dengan orang dalam di pemerintahan. Nah, ini kadang-kadang jadi persoalan juga. Nah, itu cukup sulit. Nah, makanya sebetulnya kalau hemat saya, ini persoalan-persoalan etika dan persoalan integritas ini sangat luar biasa. Karena terjadi seperti ini di tingkatan aparat penegak hukum pun yang harusnya menegakkan hukum malah ikut merampok uang negara. Kan begitu. Dengan mempertontonkan uang, sangat luar biasa sekali. Jadi kami dari kelompok masyarakat sipil, akademisi, jadi tidak bosan-bosannya selalu mengingatkan kepada pemangku kepentingan, terutama pemangku kebijakan pemimpin. Jadilah panglima untuk memberantas korupsi, karena ini susah sekali diberantasnya dalam konsep negara hukum. Pada instrumennya sudah lengkap tuh, aturan undang-undang sudah banyak, apalagi yang harus dilakukan. Betul. Kita berbagai banyak organ, organ-organ negara, mewatch pemerintahan mulai dari ombudsman, ada internal, ada inspektorat, ada APH dan lain sebagainya. Tetapi kenapa harus masih melakukan korupsi? Itu saja mungkin dari kelompok masyarakat. Baik. Terima kasih sudah mewakili dan juga tentunya kita juga ingin membuka pandangan dari masyarakat. Bagaimana artinya masyarakat memang sekarang secara masif bergulir begitu, mengetahui hal-hal yang mungkin
ditonton ataupun juga informasi-informasi yang beredar di sosial media terkait dengan perkembangan pemerintahan ataupun juga kasus-kasus korupsi seperti itu. Baik, dan berikutnya Pak Eman, saya juga ingin tanya terkait dengan teknologi terkait e-governance atau e-budgeting Pak di Jawa Barat ini. Bagaimana efektivitas implementasinya Pak untuk meminimalisir terkait dengan anggaran yang mungkin juga ada celah-celah manipulasi ataupun ketidaksesuaian. Baik. Terima kasih ya. Ini terkait dengan e-budgeting di mana tata kelola atau alur keuangan. Kemudian juga procurement ini tentang pengadaan barang dan jasa. Kalau kita melihat sekarang ini, hampir semua lini sudah menggunakan aplikasi digital, Pak. Tapi nyatanya itu tidak membuat celah atau katakanlah masih ada saja celah yang bisa terjadi. Sekalipun sudah contohnya gini. Contohnya gini. Pemprov di tahun 2024 ini memberikan bantuan hibah, ya kan, kepada masyarakat ataupun organisasi. Nah, itu proposal itu kan melalui aplikasi yang sudah disiapkan oleh Bu Kesra di provinsi. Nah, setelah kita verifikasi dan validasi, oke, tidak ada masalah Pak. Tapi begitu kita berikan, dan memang ini juga menjadi koreksi bagi saya di APIP. Jadi walaupun memang digitalisasi sudah hebat lah untuk masa sekarang, belumlah bisa sempurna, masih perlu tenaga manusia Pak, masih perlu tenaga manusia. Baik. Nah jadi yang kasus yang kemarin terjadi nih di Kabupaten Bandung, dia mengajukan dengan aplikasi, kemudian diverifikasi secara digital, tapi begitu diserahkan, dan tadi juga saya katakan kelemahan daripada kami tidak melakukan verifikasi ke lapangan, dan proposal yang diajukan itu adalah milik yayasan lain, ya kan, milik yayasan lain. Nah, sementara yang dia terima ini tidak ada. Nah, ini kan juga artinya menjadi tantangan tersendiri. Dengan digitalisasi tidaklah akan menyelesaikan atau mempersempit penyimpangan-penyimpangan, tapi ini diperlukan juga tenaga manusia Pak. Tetap ya Pak ya. Harus manusia harus konvensional dilaksanakan, sehingga era digitalisasi ini sekali lagi masih perlu pengawasan dari kita yang kitanya gitu. Secara itu yang mengetahui ya Pak ya. Iya. Dari contohnya juga kan untuk pertanggungjawaban di Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan itu sudah semua digitalisasi. Ya kan, pembayaran, kemudian pelaporan dari pelaksana kegiatan. Tapi ya itu Pak, makanya kami selalu ini, izin saya tambahkan Pak Irwan ya, juga jadi masih kalau saya memberikan arahan kepada teman-teman perangkat daerah, lengkapilah administrasi yang baik. Karena itulah yang akan menolong kita. Administrasi lengkapi. Kadang-kadang SPPD-nya, nantilah, beli inilah, nantilah. Ternyata kan kelupaan. Ada yang terlewat. Makanya administrasi lah lengkapin. Itu yang akan menolong kita. Ini mungkin itu. Baik, kesesuaian semoga tidak ada juga celah-celah manipulasi. Dan mungkin dari yang disampaikan tadi juga disampaikan Pak Eman ini apa adanya ya, berdasarkan case yang sudah ada. Karena memang saya lihat seperti itu. Jadi ini mudah-mudahan kedepannya lebih disiplin untuk melengkapi segala sesuatunya. Para narasumber, waktu kita sudah sedikit lagi, namun saya akan berikan pertanyaan berikutnya. Mungkin sinergi konkret dari Pak Ferry seperti apa nih Kemenkum Jabar dengan Inspektorat Daerah ataupun juga aparat penegak hukum? Ya, baik, terima kasih. Tentunya sejalan tadi yang disampaikan oleh Pak Inspektur begitu ya. Kami di Kementerian Hukum ini Pak Menteri gitu ya sedang gencar yang namanya melakukan transformasi digital. Gitu ya, di berbagai sektor dan berbagai aspek, baik itu pelayanan hukum termasuk juga di bidang perundang-undangan dan pembinaan hukum. Jadi bagaimana tidak kita, ya saya sepakat tadi menyampaikan ini jangan ditunda-tunda kalau ada perkara administrasi. Even itu bicara harmonisasi. Betul.
hanya surat selesai, hara nota dinas, analisis konsepsi, semuanya langsung diupload. Iya. Jadi semuanya itu bisa di di track. Jadi semua layanan yang ada di Kanwil oleh Pak Menteri bisa lihat melalui dashboardnya. Jadi ada aplikasi Pasti, jadi Baik. boleh di-download oleh pemirsa seluruhnya. Jadi seluruh layanan Kementerian Hukum semuanya nanti akan ada di aplikasi Baik. tersebut. Dan tentu untuk memudahkan jalannya sinergitas ini tentu harus ada yang namanya kolaborasi. Betul. Jadi kita dengan pemerintah daerah, dengan kepolisian, kejaksaan, kita bersinergi, gitu ya, saling tukar informasi, begitu ya, layanan, begitu ya, sehingga kita sama-sama terjaga. Gitu. Betul. Ya terutama karena partner kita di wilayah itu lebih ke pemerintah daerah sebetulnya. Daerah, Jadi iya. kita juga kalau bicara harmonisasi itu kan ada di salah satu tahapan yang di tengah-tengah. Ya. Sebetulnya kita bersinergi di sejak awal sebetulnya. Jadi sebelum masuk ke Propomperda gitu ya, Propomperkada, itu kita lakukan yang namanya analisis evaluasi dulu, itu idealnya ya, Pak. Baik. Jadi analisis dulu apakah memang benar dibutuhkan atau harus dirubah misalnya atau dicabut, sehingga tentu apapun kebijakan itu selaras, itu yang pertama. Kemudian yang kedua bermanfaat bagi masyarakat. Baik. Gitu. Terima kasih Pak Ferry, luar biasa. Dari Pak Irwan mungkin juga boleh menyampaikan Pak rekomendasi konkret dari sisi hukum pidana agar reformasi tata kelola pemerintahan ini bisa berjalan tanpa rasa takut pejabat untuk mengeksekusi anggaran namun tetap juga akuntabel, Pak Irwan. Silakan. Jadi memang ini pertanyaan yang cukup sulit karena kembali lagi jawabannya itu adalah ke persoalan integritas. Tadi yang dicontohkan oleh Pak Eman dari Inspektorat bahwa persoalan-persoalan administratif itu kadang-kadang juga disepelekan. Padahal sebetulnya tadi saya sampaikan bahwa itu adalah in prohibitia atau perbuatan yang tidak perbuatan hukum tetapi dilarang oleh undang-undang. Artinya menjadi dampak. Betul. Iya kan? Dari persoalan pidana. Nah, kalau kita lihat lagi ditarik ke indigenous lokal ya dalam masyarakat Sunda ada yang disebut dengan silib, sindir, siloka dan sasmita. Dalam masyarakat adat kita ini sebetulnya me-watch seorang kepala adat itu sudah jelas, ya kan? Jadi kalau perilaku-perilaku buruk yang sifatnya tidak punya kejujuran, integritas, maka kelompok masyarakat itu akan menghukum pula. Nah ini ya di Jawa Barat memang banyak instrumen aturan hukum lokal yang digali dan sekarang menjadi aturan-aturan hukum malah dilindungi oleh hukum nasional kita, termasuk dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Nah itulah Indonesia berdiri. Jadi harapan besar bagi saya Indonesia berdiri kembali ke pondasi negara hukum. Ya, kita Pancasila sebagai dasar negara disepakati hidup berbangsa bernegara itu secara konkret, terutama tadi penyadaran hukumnya bagi aparatur penegak hukum itu sendiri. Atau ASN mungkin Bapak dari Kanwil Hukum dan tidak harus desa sadar hukum, tapi misalnya ASN sadar hukum perlu diadakan. Ya kan? Artinya ya seperti itu konkretnya. Supaya tidak ada celah lagi takut akan berbuat celah yang terjadi jadi sanksi sosial di masyarakat. Karena sekarang serba digital Pak, viral, malunya luar biasa mungkin ya Pak. Sangat cepat ya Pak ya, menyebar informasi. Itu saja mungkin dari saya. Luar biasa sekali. Tadi bisa disampaikan, bisa kita simpulkan juga ya pada pemirsa, artinya kepercayaan publik juga tergantung kepada etika dan juga integritas yang mungkin ada di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terkait dengan kebijakan ataupun juga pembangunan serta regulasi. Tadi disampaikan juga bahwa peraturan hukum dan juga instrumen sudah cukup kompleks dan juga lengkap. Artinya kembali lagi ya Pak ya kepada hati nurani dan juga bagaimana para pejabat ini bisa mengemban amanahnya, khususnya dalam lingkup kepercayaan masyarakat, bagaimana artinya pembangunan ini bisa berjalan secara masif dan juga efisien. Luar biasa sekali perbincangan kita hari ini, semoga bermanfaat untuk seluruh pemirsa yang menyaksikan hari ini, khususnya yang ada di Jawa Barat tentunya. Kami ucapkan terima kasih Pak Eman, terima kasih Pak Ferry dan juga Pak Irwan. Hatur nuhun sudah hadir bersama kami dalam Dialog Kibar. Luar biasa, semoga pembahasan ini bisa kita lanjutkan di lain kesempatan. Dan kami harus mengakhiri perjumpaan kita dalam Kibar sore hari ini. Saya Gilang Hafidzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Ya, jam 4 kurang lah. Dari satu Yang mana? pohon cabai bisa Ini. 3 kali panen loh. 10 pohon. Bagaimana kalau 100 pohon? Ayo, sukseskan program pengentasan kemiskinan dimulai dari diri sendiri dan mulai dari sekarang. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Gilang Hafidzi. Sore hari ini dapat kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Kibar, kupas kebijakan arah pembangunan rakyat. Dan sore hari ini kita akan membahas tema yang menarik selama 1 jam ke depan terkait dengan reformasi tata kelola, mewujudkan kepastian hukum dan pemberantasan korupsi. Dan sebelum kita akan memulai dialog pada segmen pertama, kita akan terlebih dahulu lihat prolog pengantar Dialog Kibar sore hari ini. Komitmen pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat sedang menghadapi tantangan berat. Fenomena keterlibatan oknum aparatur sipil negara dalam lingkaran hitam korupsi menjadi alarm keras. Sebuah indikasi kuat bahwa celah dalam sistem pengawasan internal masih menganga dan rawan disalahgunakan. Digitalisasi sistem pengawasan yang digulirkan pemerintah daerah kini dituntut untuk tidak sekadar menjadi formalitas, melainkan harus diimbangi dengan transparansi total. Di tengah runtuhnya kepercayaan publik akibat rentetan kasus tersebut, muncul pertanyaan besar. Sejauh mana regulasi lokal kita mampu menutup celah hukum pidana yang kerap dimanfaatkan demi keuntungan pribadi? Dan bagaimana harmoni aturan ditegakkan agar tidak menciptakan area abu-abu yang melemahkan keadilan? Kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat hanya dapat terwujud jika ditopang oleh reformasi tata kelola pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel. Sinergi kuat kini mutlak diperlukan, mulai dari ketegasan inspektorat dalam pengawasan internal, peran otoritas wilayah dalam harmonisasi regulasi daerah agar bebas celah korupsi, hingga penguatan program kesadaran hukum seperti Desa Sadar Hukum langsung di tingkat akar rumput. Lantas, bagaimana efektivitas sistem baru ini dalam mendeteksi fraud, serta bagaimana hukum pidana dan kontrol sosial masyarakat sipil dapat bersinergi merubuhkan tembok KKN di Tanah Pasundan? Selengkapnya akan dikupas secara mendalam dalam Dialog Kibar, kupas kebijakan arah pembangunan rakyat, reformasi tata kelola, mewujudkan kepastian hukum dan pemberantasan korupsi. Ya, melalui tayangan pengantar tersebut, kita juga lanjutkan kembali. Hari ini kita akan mengupas tuntas masalah tersebut, bagaimana menyinkronkan aturan agar tidak ada lagi celah transaksi di bawah meja, dan kemudian sejauh mana komitmen konkret pembersihan sistem birokrasi khususnya di Jawa Barat dari hulu hingga ke hilir. Sore hari ini telah hadir di studio TVRI Jawa Barat 3 narasumber secara langsung. Kami akan menyapa yang pertama ada Bapak Eman Sulaiman SHMH selaku Inspektur Daerah Provinsi
Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum, selamat sore Pak Eman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Pak Eman sudah hadir di Dialog Kibar TVRI Jawa Barat sore hari ini Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak Eman. Berikutnya kami akan menyapa narasumber kedua, ada Bapak Dr. Ferry Gunawan CSHMH selaku Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kemenkum Jawa Barat. Selamat sore Pak Ferry. Selamat sore. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak. Terima kasih Pak sudah hadir di TVRI Jawa Barat sore hari ini. Dan berikutnya kami menyapa Bapak Irwan S. Indra Praja SHMH selaku akademisi sekaligus pakar hukum Unpas. Selamat sore Pak Irwan. Sore. Sehat Pak? Sehat. Terima kasih sudah hadir kembali di TVRI Jawa Barat hari ini. Dan dalam dialog ini kami akan bagi menjadi beberapa segmen, dan yang pertama saya akan ke Pak Eman terlebih dahulu nih Pak. Mungkin tadi disampaikan di pengantar begitu, pengantar prolog, dan ini juga perlu diketahui kepada masyarakat ya, bagaimana arah kebijakan publik ataupun juga masyarakat tahu implementasi dari setiap kebijakan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bagaimana Pak Inspektorat Jawa Barat ini melihat potret tata kelola pemerintahan di instansi publik Jawa Barat sehari ini, dan juga sektor apa yang paling krusial Pak untuk direformasi? Baik, terima kasih Pak Gilang atas pertanyaannya. Juga saya mengaturkan apresiasi di mana TPRI sudah maksimal nih berupaya bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan tata kelola. Dapat saya sampaikan di sini bahwa untuk tata kelola pemerintahan dan keuangan di Provinsi Jawa Barat, kita sudah berupaya untuk melakukan hal-hal yang perbaikan, tentunya dengan mengacu kepada payung hukum yang ada. Adapun sektor yang perlu kita benahi yaitu dari pertama tata kelola keuangan, penganggaran, kemudian juga pengadaan barang dan jasa itu sangat perlu karena terkait dengan kegiatan barang dan jasa dan juga tata kelola keuangan ini berpotensi atau berisiko tinggi untuk terjadinya penyimpangan yang memang bisa saya terjadi di instansi atau di perangkat daerah, mungkin itu. Jadi dari sisi anggaran khususnya tadi ya Pak ya, yang mungkin juga sekarang masih menjadi fokus dan juga perhatian. Baik, terima kasih Pak. Saya akan gilir terlebih dahulu kepada narasumber berikutnya, ke Pak Ferry Pak, dari Kemenkum Jawa Barat nih. Bagaimana banyak kasus korupsi di daerah lahir karena celah ataupun juga tumpang tindih Pak Ferry dalam regulasi lokal. Bagaimana Kemenkum Jawa Barat dalam memfasilitasi harmonisasi produk hukum daerah atau Perda ataupun juga Pergub begitu ya, agar menutup celah korupsi sejak dalam kandungan regulasi? Baik, terima kasih. Jadi saat ini Kementerian Hukum khususnya di wilayah memiliki peranan yang sangat strategis pasca perubahan Undang-Undang 12 2011 ya, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana seluruh peraturan daerah beserta peraturan kepala daerah seluruhnya wajib dilakukan harmonisasi di kantor wilayah. Sehingga tentu ketika peraturan yang tidak diajukan atau yang dibentuk tanpa melalui tahapan harmonisasi itu dipastikan cacat secara prosedur. Lalu kemudian bagaimana kita melihat atau melakukan harmonisasi, tentu perancang peraturan perundang-undangan memiliki parameter. Ya, pertama ada lampiran Undang-Undang 12 gitu ya, bagaimana secara teknik menyusun peraturan perundang-undangan. Lalu kemudian selain hal tersebut, harmonisasi itu tidak hanya dilakukan dalam konteks teknik saja, tetapi juga substansi peraturan perundang-undangan. Artinya materi muatan yang ada di baik peraturan daerah dan juga peraturan kepala daerah itu dilakukan harmonisasi secara substansi. Ada 10 dimensi sebetulnya. Jadi secara peraturan kita memiliki 10 dimensi dalam melakukan harmonisasi yang dilakukan oleh teman-teman perancang. Di antaranya adalah dimensi ketaatan misalnya, kejelasan, rumusan, tujuan, kemudian dimensi Pancasila, ya, dimensi Undang-Undang Dasar, apakah sesuai dengan itu, dimensi vertikal dan dimensi horizontal itu melihat peraturan daerah itu atau peraturan kepala daerah itu selaras dengan kebijakan pusat, gitu ya. Nah, itu juga salah satu upaya sehingga tentu peraturan daerah yang kita lakukan harmonisasi
menutup celah, karena tentu dalam melakukan harmonisasi ini kita mengundang berbagai sektor, stakeholder begitu ya. Bahkan jika diperlukan masyarakat sebagai partisipasi publik, sehingga barangkali sulit itu kalau ada celah ya, karena kita melakukan secara komprehensif gitu. Terima kasih. Secara komprehensif melibatkan banyak stakeholder termasuk masyarakat yang ingin juga mengawal begitu ya Pak ya. Dan juga mungkin ini bagian dari dialog kami adalah salah satunya menginformasikan juga kepada masyarakat yang menyaksikan program Kibar hari ini. Terima kasih Pak Ferry untuk tanggapan awalnya. Berikutnya saya ke Pak Irwan. Pak Irwan, dari kacamata hukum, apakah regulasi yang kita miliki saat ini sudah cukup memberikan kepastian hukum Pak? Dan efek jera bagi pelaku korupsi di tingkat daerah seperti apa Pak Irwan? Baik, terima kasih Kang Angga ya. Jadi saya sepakat tadi dari Pemprov Jabar, kemudian dari Kanwil Hukum dan HAM. Memang Indonesia hadir sebagai satu negara yang berdaulat itu sudah didasarkan pada fondasi Undang-Undang Dasar 45 itu di pasal 1 angka 3 bahwa kita negara yang fondasinya adalah negara hukum. Artinya segala instrumen pola perilaku harus juga didasarkan kepada aturan hukum atau undang-undang. Dan itu sudah diejawantahkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Jadi artinya sifat regelen mengatur, menetapkan dan sebagainya, instrumen itu sudah ada semua. Tinggal pola perilaku aparatur penegak hukum, kemudian juga pola perilaku masyarakat tentang hukum yang disepakati itu. Tadi saya sependapat bahwa dalam ilmu hukum itu ada yang disebut dengan harmonisasi dan sinkronisasi, baik vertikal maupun horizontal. Artinya para pembuat kebijakan itu harus melihat kondisi masyarakat yang ada saat ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat dalam sinkronisasi dan harmonisasi, kadang-kadang satu peraturan daerah, satu undang-undang bertentangan dengan undang-undang lain. Ini banyak sekali, apalagi intervensi aparat penegak hukum, baik eksekutif maupun di yudikatif, tentang bagaimana menafsir bahasa-bahasa terma-terma hukum. Karena bahasa hukum itu unik, logika hukum itu beda dengan logika bahasa biasa. Nah, artinya dari secara sosiologis bahwa kearifan lokal masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Barat, yang notabene penduduknya itu adalah banyak masyarakat Sunda atau adat Sunda, maka sumber hukum itulah yang harus dipakai. Ya, apalagi Provinsi Jawa Barat sekarang lebih banyak mengusung persoalan-persoalan budaya yang notabene menjadi penormaan dalam norma peraturan-peraturan daerah. Jadi artinya kalau hukum itu baik dalam pengertian ditaati oleh aparat penegak hukum, pembuat undang-undang, masyarakat, dan seluruh stakeholdernya, maka hukum itu akan baik. Kenapa? Karena pada asasnya hukum itu harus manfaat. Selain tujuan untuk keadilan, selain tujuan untuk ketertiban, juga ada maslahatnya. Karena kalau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip itu, dalam tata kelola pemerintahan mungkin tidak akan terjadi yang disebut dengan keadilan dan ketertiban hukum. Jadi kalau penegakan hukum itu bicara logika, tetapi kalau bicara keadilan itu bicara rasa. Kadang orang tuh, wah ini tidak adil, Pemprov memberikan disparitas antara yang kaya dan yang miskin dan sebagainya. Seperti itu mungkin dari saya tanggapan. Baik, tadi dikatakan memang esensi dari harmonisasi tersebut mungkin lebih kepada asas manfaat selain daripada faktor-faktor hukum yang mungkin dibentuk untuk keadilan ya Pak ya. Baik, terima kasih. Dan yang mungkin juga ingin saya tanyakan ke Pak Eman begitu ya, terkait dengan sistem baru Pak atau terobosan saat ini yang diterapkan oleh Inspektorat untuk bisa menutup celah pungli dan juga korupsi, khususnya di lingkungan ASN Provinsi Jawa Barat. Seperti apa? Baik, terima kasih Gilang. Terkait untuk terobosan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat, di mana kita mengacu kepada Peraturan Pemerintah 60/2008 tentang SPIP, kemudian juga keputusan Pak Gubernur tentang pembinaan dan pengawasan yang mitigasi risiko di tahun 2026, dan itu hampir setiap tahun aturan atau
peraturan Pak Gubernur ini selalu diperbaiki mengikuti situasi dan kondisi. Nah, terkait dengan bagaimana untuk menutup celah, karena sebagaimana yang kita ketahui di beberapa daerah, terutama daerah dan hampir ada saja berita atau informasi menyangkut tidak pernah korupsi. Nah, tentunya ini kembali kepada kita sebagai katakanlah pelaku harus betul-betul mempunyai rasa integritas. Yang seperti apa? Tentunya kalau memang itu bukan hak kita dan tidak ingin, karena dengan korupsi itu tentu banyak merugikan banyak sektor. Keluarga, institusi. Mungkin di satu sisi ada keuntungan yang diterima, tapi itu didapatkan dari yang kurang baik. Nah, kami juga dengan KPK selalu melakukan koordinasi untuk MCSP-nya, KPK, SPIP-nya, juga dengan BPKP, pengawasan, kemudian Ombudsman. Nah, jadi untuk di pemerintahan Provinsi Jawa Barat, kiranya Inspektorat juga sudah berupaya semaksimal mungkin bagaimana tata kelola ini bisa dilaksanakan dengan baik, dan kami pun butuh dukungan atau masukan dari masyarakat apabila memang ada hal-hal yang perbuatan yang menyimpang, karena Jawa Barat ini dengan masyarakatnya yang hampir 50 juta ya Pak, 52, juga jumlah PNS yang banyak, itu akan mempengaruhi kepada jiwa atau katakanlah kebutuhan yang mungkin masih diperlukan, sehingga ini perlu Inspektorat khususnya di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan berupaya semaksimal mungkin bagaimana ini kan harusnya pencegahan nih Pak. Pencegahan kalau sudah terjadi kan sudah ranahnya APH. Tapi kalau Inspektorat ini bagaimana melakukan pencegahan agar supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh ASN atau birokrat di perangkat daerah Provinsi Jawa Barat. Mungkin itu. Baik. Mungkin kalau secara regulasi atau presentasi risiko ini seperti apa Pak kalau dari tahun 2026 ini? Tentunya kalau dilihat dari risiko, karena hampir setiap tahun tuh ada saja, mungkin yang kemarin masalah di Majalengka, ini juga kan menjadi perhatian kita, belum yang lain-lain. Saya kira kita optimis lah. Kami dengan Inspektorat Kabupaten Kota selalu melakukan koordinasi bagaimana melakukan upaya-upaya pencegahan yang bisa dilakukan, walaupun tadi sekali lagi kembali kepada dirinya masing-masing Pak. Nurani ya Pak ya, dan mungkin juga komitmen diri ya Pak. Sebagaimana nanti disampaikan, aturannya sudah kurang apa aturan? Banyak Pak. Dari undang-undangnya, dari peraturannya, dari Permendagrinya, Permenkeunya, banyaknya. Namun itu kembali kepada hati nurani kita atau jiwa kita, apakah memang masih kurang, gitu kan, masih kurang. Itu yang perlu digarisbawahi. Baik, secara komitmen juga dari Inspektorat tadi sudah menyampaikan, kembali lagi mungkin komitmen ini juga harus secara selaras dibentuk dari jiwa para ASN di Provinsi Jawa Barat khususnya ya, untuk menutup celah tindak pidana korupsi. Dan berikutnya saya ke Pak Ferry kembali Pak, bagaimana Kemenkum memastikan bahwa setiap regulasi pembangunan begitu ya, ataupun juga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah di Jawa Barat ini sudah selaras dan tidak menabrak aturan hukum, baik yang lebih tinggi seperti di tingkat pusat. Ya, baik. Jadi sejalan dengan pelaksanaan harmonisasi di pertanyaan sebelumnya, tentu kita dari tim harmonisasi bersama teman-teman perancang selalu mengingatkan sebetulnya, menyampaikan ketika kebijakan dalam bentuk produk hukum disampaikan ke kita, apalagi ini bicara terkait dengan investasi dan lain-lainnya. Nah, tentu yang namanya pembangunan investasi, tentu kita harus melihat yang namanya RPJMN, gitu ya, ada RPJPP, gitu ya, dan tentu ini harus selaras yang dilakukan oleh
pemerintah daerah. Ya. Nah, kita tahu di setiap kabupaten kota tentu ya dan provinsi misalnya itu memiliki RPJMD yang berbeda-beda kan gitu ya, ada RPJPP, RPJMD gitu. Nah, itu harus selaras dengan kebijakan pusat tentunya. Nah, lalu kemudian bagaimana supaya ini tidak bertabrakan? Betul. Nah, tentu ada panduan juga, pedoman yang kita pedomani bahwa ada pemisahan kewenangan sesuai dengan lampiran Undang-Undang Pemda. Tentu apa saja yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, gitu ya. Ya kalau itu dilakukan secara sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan, saya yakin tentu itu tidak akan terjadi gitu ya, hal-hal yang memang tidak diinginkan. Namun demikian tentu kita juga mendorong dalam konteks investasi ada beberapa hal yang harus diikuti begitu ya, misalnya dalam konteks pemberdayaan UMKM, misalnya ya, peningkatan kemudahan berusaha, investasi, mendatangkan investor baik dalam negeri atau luar negeri begitu ya, dan juga misalnya insentif-insentif kan begitu yang saya kira itu harus diatur betul gitu ya, siapa yang berwenang begitu ya, siapa yang melaksanakan gitu ya, sehingga jelas secara prosedur SOP tidak terjadi penyalahgunaan atau fraud gitu. Mungkin itu. Ya, jadi tadi lebih menekankan kepada spesifikasi pemisahan kewenangan begitu ya Pak ya, sehingga tidak tumpang tindih antara peraturan di daerah ataupun juga pusat seperti itu. Baik, terima kasih. Dan berikutnya kalau misalkan tadi juga mungkin masyarakat secara umum gitu menyoroti setiap kasus korupsi kadang terkait dengan celah hukum atau kepastian hukum seringkali dikatakan terkesan tajam ke bawah tumpul ke atas. Nah, kalau dari menurut Pak Irwan nih, celah hukum apa yang biasanya dimanfaatkan Pak? Khususnya kalau kita berbicara soal kasus korupsi Pak. Baik, terima kasih. Memang menarik ya, di Indonesia ini hampir setiap hari tontonan media itu mempertontonkan kasus-kasus yang sifatnya tindak pidana korupsi. Itu sudah masuk extraordinary crimes. Artinya Indonesia dalam indeks persepsi korupsi atau IPK menurut Transparansi Internasional, kita urutan 109 sebagai negara terkorup kalau di ranking dari 200 negara. Baik. Bisa dibayangkan ya. Kita punya penduduk 200 juta lebih, sumber daya alam yang sangat luar biasa. Ya, apalagi di Jawa Barat ini kemarin kita lihat penggeledahan dan sebagainya itu ada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Berkilo-kilo emas, ya, uang miliar, berbagai mata uang, itu sangat luar biasa sekali. Belum lagi pola perilaku para kepala daerah, ya kan? Di akhir-akhir tahun 2025 sampai 2026 itu sudah ada beberapa kepala daerah yang tersangkut tindak pidana korupsi di Jawa Barat. Kurang apalagi aturan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, mulai dari Undang-Undang Tipikor, perubahannya, kemudian KUHP sekarang sudah baru, Undang-Undang 21 tahun 2023 dan KUHP-nya pun sudah baru, ya. Tapi masih tetap saja aparatur penegak hukum dan masyarakat menjadi menjadi sebal atau menjadi ya tontonannya itu terus, iya kan? Nah, ini yang menurut saya dampak sosiologis bagi masyarakat. Artinya sumber daya manusia di Indonesia ini dipertontonkan dengan hal-hal yang perilaku negatif dari aparatur penegak hukumnya. Jadi melanggar sumpah jabatan yang telah dilekatkan kepada mereka, pemangku jabatan ini, ya ternyata menodai kepentingan masyarakat. Ya bisa bayangkan lah. 80% APBN kita, APBD kita itu hampir dari pajak rakyat. Ya, 20% itu sumber daya alam. Tapi sumber daya alam kita kemana? Iya kan? Nah ini yang ironis sekali. Kita itu negara kaya, iya kan? Artinya negara subur, sumber daya alamnya bagus dan sebagainya. Tapi kemana hasilnya? Saya kadang-kadang suka agak nggak juga greget ya, sampai salah satu wali kota kabupaten di Jawa Barat ikut mensweeping untuk pajak pembayaran kendaraan bermotor. Iya kan, supaya masyarakat taat pajak. Artinya ini sudah di beberapa media banyak
digulirkan tentang persoalan-persoalan korupsi itu oleh para ahli hukum dan sebagainya. Kadang-kadang rakyat juga bikin perlawanan terhadap pemerintah. Tidak akan membayar pajak selama korup, hasil pajaknya dikorupsi dan lain sebagainya. Sementara sumber daya alam kita bagaimana? Kan itu. Nah itu sebetulnya. Kenapa? Karena integritas. Nah ini memang tidak ada sekolahnya ya, sekolah jujur atau berintegritas itu agak cukup sulit, ya kan? Karena tergantung dari manusianya. Jadi artinya yang disebut dengan budaya hukum bermasyarakat dan bernegara, berbangsa itu adalah persoalan etika dan integritas. Nah ini memang sulit bagaimana implementasinya kalau sudah melihat uang, apalagi emas berkilo-kilo ya, kemarin penggeledahan di salah satu dari kasus yang sekarang sedang viral ya. Dan ini menarik bagi kita semua dan masyarakat sudah jenuh dengan melihat seperti itu. Apalagi dengan situasi ekonomi sekarang yang memang sulit bagi masyarakat Indonesia saat ini. Kemudian juga harga kebutuhan pokok yang terus naik dan lain sebagainya. Nah ini saya ada harapan besar sebetulnya kepada para pemimpin ya, terutama presiden, baik kepala daerah sebagai panglima hukum terdepan untuk memberantas korupsi. Jadi jarang sekali yang pejabat-pejabat yang sederhana gitu ya, hidupnya cukup dan sebagainya gitu kan, tidak takut ya itu. Kalau sudah disumpah melakukan korupsi kan luar biasa. Betul. Ya, nah artinya dari indeks persepsi publik tentang korupsi ini itu berpengaruh terhadap investasi dan persoalan ekonomi. Banyak yang muncul PHK, kenapa? Karena investor sudah tidak percaya dengan kepastian hukum yang ada di Indonesia. Jadi harapan besar Jawa Barat sebagai provinsi terdepan ya dan terbanyak penduduknya itu menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Saya agak cukup menggelitik juga ya sampai anggaran APBD kita tekor, nggak tahu benar tahu nggak itu Pak, sampai 6 triliun kata di media ya. Itu untuk apa dan dipakai apa? Dan kita juga bertanya-tanya masyarakat. Jadi artinya kalau hasil pajak itu bisa dipublis hasilnya kemana? Karena kita juga kemarin lihat uang menggunung hasil sitaan itu dikemanakan? Iya kan? Apakah hanya dipublis saja nih kita udah berhasil dan sebagainya? Kan? Prestasinya ini. Tapi tetap masyarakat kita miskin. Masyarakat kita masih banyak yang tidak mampu. Dari kelas menengah turun ke kelas yang miskin ya, desil 1, desil 2 sebagainya. Sekarang sudah terjadi seperti itu. Jadi bagi kami masyarakat sipil ada kekhawatiran lebih. Bagaimana Indonesia ke depan di 81 tahun mungkin ya, nanti Indonesia merdeka, Indonesia emas tuh apakah sampai atau tidak, ya kan? Nah ini yang harapan besar bagi kita semua terhadap kondisi bangsa, terutama tata kelola pemerintahan yang baik. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih Pak Irwan. Tentunya pandangan ini juga cukup memperlihatkan bahwa memang terlihat begitu ya, ekspresi masyarakat tidak bisa kita tahan-tahan ya Pak ya, dan ini menimbulkan tadi trust terkait dengan potensi investasi di luar sana, kemudian ke depan kepercayaan dari warga masyarakat sipil yang justru memang mereka mengharapkan diakomodir begitu, khususnya untuk terkait dengan mengawal pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pembangunan dan juga regulasi yang bisa terpercaya dan juga terhindar dari tindak pidana korupsi. Baik, kita akan lanjutkan para narasumber dengan dialog kita, namun kita harus rehat sejenak pemirsa, tetap bersama kami dalam Dialog Kibar. Tentukan KPK dari 18 dan 30. Ada yang bisa? Saya buka. Ya, oke, Raffi. Bentar ya, aku ambil. Nak, udah bangun?
Kembali dalam Dialog Kibar, Saudara, kita masih membahas terkait dengan reformasi tata kelola, terkait dengan mewujudkan kepastian hukum dan pemberantasan korupsi. Di segmen pertama tadi kita sudah berbincang dengan para narasumber, mengemukakan bagaimana tentunya ekspresi dari masyarakat khususnya untuk mengawal terkait dengan regulasi dan juga pembangunan dari pemerintahan Provinsi Jawa Barat khususnya, dan juga artinya kepercayaan masyarakat ini bisa tumbuh. Dan salah satunya melalui dialog hari ini, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita dengan para narasumber yang selanjutnya saya akan ke Pak Iman kembali. Pak Iman, seringkali pengawasan internal ini dianggap sebagai tumpul ya. Tadi kan saya sempat sampaikan juga ke Pak Irwan begitu, karena memeriksa rekan sejawat Pak. Nah ini contohnya mungkin dalam situasi tertentu begitu. Bagaimana Pak Inspektorat begitu ya menjaga terkait dengan independensi dan juga objektivitasnya Pak? Ini juga yang mungkin masyarakat pengen tahu. Baik, terima kasih ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Artinya ini akan menjadi pertanyaan dari masyarakat, karena sebagai mereka ketahui inspektorat adalah bawahan daripada kepala daerah. Yeah. Namun demikian, dalam ini yang saya rasakan selama saya menjabat 1 tahun, pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan ruang kepada kami untuk melakukan pengawasan dan pembinaan se-efektif mungkin, akuntabel, dan tanpa ada intervensi dari pimpinan. Baik. Karena kami pun dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan ataupun labdu dari masyarakat, kami ini kan bukan APH. Kami adalah sebagai atau hanya melakukan klarifikasi dan pemeriksaan dan sekaligus pembinaan. Dan kalaupun nanti ditemukan indikasi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian daerah, itu akan kami serahkan ke APH. Jadi kami di Inspektorat sifatnya hanya melakukan klarifikasi dan bagaimana agar supaya kerugian tersebut bisa pulih atau bisa ada pengembalian. Nah ini yang harus dibedakan, APIP itu apa, APH itu apa. Jadi kalau APIP kan jelas aparatur pengawas internal pemerintah. Baik. Jadi kita sifatnya pembinaan, ataupun yang lebih kita utamakan adalah ke pencegahan, bukan kepada penindakan. Dan sekali lagi saya juga mengaturkan terima kasih kepada Pak Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memberikan ruang kepada Inspektorat bagaimana untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa ada intervensi dari pimpinan kami di Jawa Barat. Dan tentunya dengan ruang yang diberikan kepada kami, jelas pemerintah Provinsi Jawa Barat mengharapkan apa yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat bisa merasakan. Baik. Jangan sampai tadi dikatakan hukum ini tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah ini sebetulnya istilah itu tidaklah bisa disamaratakan, karena memang APH tentunya akan membuktikan. Ada sistem pembuktian yang harus nanti dikumpulkan ataupun nanti menjadikan dasar apakah seseorang itu memang bersalah atau tidak. Nah sekali lagi untuk Inspektorat kami sifatnya hanya klarifikasi dan bagaimana agar supaya kalaupun ada temuan dalam kegiatan yang dilakukan untuk segera dipulihkan. Dan ini juga tentunya kita mengacu kepada ketentuan yang berlaku, di mana sesuai dengan itu ada 60 hari yang diberikan untuk segera dikembalikan ke setorkan ke kas daerah. Mungkin itu. Baik, secara spesifik tadi disampaikan perbedaan antara APIP dan APH begitu ya Pak ya. Secara fungsi juga memang berbeda, dan juga tadi kaitan dengan integritas tetap harus dipegang juga sekalipun di jajaran Inspektorat Daerah. Kita akan berlanjut ke Pak Ferry. Pak Ferry, salah satu pilar kepastian hukum adalah masyarakat yang melek hukum. Bila mana tadi kita sudah membaca
masyarakat saat ini sangat begitu masif dipertontonkan dengan berbagai kasus dan kejadian terkait dengan korupsi misalkan. Bagaimana efektivitas program desa atau kelurahan sadar hukum di Jawa Barat saat ini, Pak? Khususnya dalam menekan angka pelanggaran hukum dan praktek pungli di tingkat akar rumput. Baik, terima kasih. Ini ada kaitannya dengan budaya hukum. Boleh. Jadi begini, salah satu tujuan utama dari program Desa Sadar Hukum itu kan sebetulnya bagaimana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui pembinaan, kemudian penyuluhan, gitu ya. Nah, sebetulnya saat ini Kementerian Hukum itu sudah menggeser program. Jadi program Desa Sadar Hukum kita sudah menggeser dengan yang namanya program pembentukan Posbankum di seluruh desa dan kelurahan. Ini juga atas dukungan dari Pemprov Jabar. Terima kasih nih Pak. Sudah terbentuk seluruhnya gitu ya di desa dan kelurahan. Total sekitar 5.957 di Provinsi Jawa Barat gitu ya, terbentuk. Dan tentu Posbankum itu tujuan utamanya juga salah satunya memperluas akses keadilan bagi masyarakat yang di pelosok tentunya, sehingga masyarakat yang di pedalaman itu bisa lebih dekat ke desa dan kelurahan ketika ada permasalahan permasalahan sederhana yang sebetulnya tidak perlu masuk ke ranah pengadilan begitu ya. Jadi di dalam Posbankum itu ada 4 layanan yang kita dorong gitu ya. Yang pertama adalah informasi dan konsultasi hukum gitu ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan mediasi gitu ya. Bagaimana juru damai yang dilakukan oleh kepala desa dan juga paralegal yang ditunjuk di Posbankum itu melaksanakan mediasi, lalu kemudian dapat juga memberikan rujukan advokat, gitu ya, ketika memang secara permasalahan hukum itu memang harus pendampingan, butuh pendampingan, dan yang terakhir adalah pemberian bantuan hukum, gitu ya. Nah, harapannya tentu ketika informasi hukum begitu ya, karena sekarang ini kan era yang saya kira sudah lebih dari yang namanya 5.0 barangkali. Sekarang ini sudah AI generatif ini sebenarnya. Tentu kita juga para penyuluh bersama-sama dengan Pemprov gitu ya, bagian hukum, kita bersama-sama berkolaborasi untuk bagaimana memberikan penyuluhan secara langsung kepada para legal yang ada di daerah untuk bagaimana dia bisa menyebarkan kepada masyarakat. Nah, tentu pertanyaan tadi yang disampaikan bagaimana masyarakat ini bisa menjadi kritis, gitu ya, kritis menyampaikan gitu ya secara administratif. Tentu kita berikan pemahaman. Bagaimana sih? Ya sederhana, misalnya kita ingin melakukan tindakan administratif, misalnya pendaftaran paspor mungkin masyarakat tidak paham. Nah, layanan Posbankum inilah yang kita latih gitu ya, untuk memberikan materi-materi yang bagaimana itu disampaikan kepada masyarakat. Dan tentu harapannya ya kita paham, ini pakarnya di sebelah saya tadi menyampaikan bahwa pendekatan KUHP ini sekarang kan sudah berbeda. Ya, sekarang kan sudah pendekatannya lebih retributif ya, lebih ya kalau bisa diselesaikan gitu ya permasalahan itu secara damai gitu, sehingga kita latih mereka gitu ya melalui pelatihan supaya bisa melakukan mediasi di di desa kelurahan tanpa harus ya jauh datang ke kota besar untuk hanya menanyakan sesuatu hal yang sederhana kan begitu. Jadi itu harapan yang sudah kami lakukan begitu ya. Bagaimana masyarakat itu bisa lebih kritis, lebih bisa melihat. Karena sekarang ini kan kadang kita nggak tahu nih, tiba-tiba beredar di video atau misalnya masyarakat sekarang ini kan lebih senang nonton video 15 detik. Betul. Dibanding yang lebih cepat ya, efisien. Ini acara ini juga sangat kami apresiasi untuk bisa memberikan pemahaman begitu ya. Ini benar atau tidak kan begitu. Jadi masyarakat ini bisa lebih aware dan tidak tergiring opini-opini yang
saya kira tidak benar. Iya, kan, begitu. baik, pewujudan masyarakat yang melek hukum ini mungkin bisa terbantu juga dengan adanya Posbankum tadi ya, dan juga memang semoga manfaat yang dirasakan oleh masyarakat juga bisa lebih efisien ke depannya begitu ya untuk beberapa program yang tadi disampaikan. Terima kasih Pak Ferry. Berikutnya Pak Irwan, boleh sedikit mengamati ataupun juga secara kritis begitu ya, bagaimana Anda melihat koordinasi antara lembaga pengawas internal Pak, seperti halnya inspektorat ya dengan penegak hukum seperti polisi, kemudian jaksa dan juga KPK. Apakah ada titik-titik yang mungkin juga evaluatif atau mungkin juga yang perlu diberikan saran dan masukan? Baik, terima kasih. Memang peribahasa jeruk makan jeruk ini jadi populer ya. Ini persoalan trust, persoalan kepercayaan. Jeruk makan jeruk manis rasanya, Pak. Artinya persoalan trust, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum itu sendiri. Jadi itu yang disebut dengan budaya hukum, ya kan? Artinya apabila ada satu tindak pidana, saya teringat tuh ada gium hukum yang menyebutkan dalam ilmu hukum tuh mala in se, mala in prohibitia. Perbuatan itu memang perbuatan jahat dan tindak pidana, contoh korupsi, membunuh, mencuri dan sebagainya. Tetapi ada mala in prohibitia. Perbuatan itu tidak jahat, netral, tetapi dilarang. Berarti persoalan etika. Iya kan? Kalau masyarakat tidak membayar pajak, itu bukan perbuatan kejahatan. Atau misalnya berkendara tidak menggunakan helm, itu tidak merupakan satu kejahatan, tapi itu perbuatan yang dilarang. Nah, artinya konsep apa yang disebut dengan instrumen penegakan hukum, salah satunya adalah yang tadi dari Pemprov menyebutkan bahwa inspektorat itu adalah salah satu bentuk konsep penegakan hukum internal bagi ASN. Artinya di situ posisinya. Tetapi persoalan penegakan hukum kalau terjadi kerugian negara dan sebagainya, maka akan dilimpahkan ke aparat penegak hukum. Iya kan? Jadi posisinya jadi berubah. Tidak jadi pro justisia kalau internal, tetapi kalau sudah melibatkan aparat penegak hukum itu menjadi pro justisia. Nah, ini yang disebut dengan mala in prohibitia dalam konsep ilmu hukum. Nah, artinya dalam hukum modern di abad postmodernisme sekarang ini, perkembangan masyarakat itu lebih cepat daripada aturan hukum. Iya kan? Perbuatan tindak pidana korupsi itu sekarang itu sudah sangat cepat kejahatan perbuatan. Anda bisa bayangkan, ketika seseorang melakukan tindak pidana korupsi itu dengan unsur niat. Pertama dari unsur niat dulu. Itikat yang tidak baik, melakukan satu perbuatan ketika mengadakan pengadaan pelelangan barang dan sebagainya, meskipun sudah sistem digital, tapi sudah ada unsur niat. Sebelum melakukan itu, maka pihak pemborong atau siapapun namanya yang akan melakukan proyek di pemerintah daerah itu sudah ada kontak dengan orang dalam di pemerintahan. Nah, ini kadang-kadang jadi persoalan juga. Nah, itu cukup sulit. Nah, makanya sebetulnya kalau hemat saya, ini persoalan-persoalan etika dan persoalan integritas ini sangat luar biasa. Karena terjadi seperti ini di tingkatan aparat penegak hukum pun yang harusnya menegakkan hukum malah ikut merampok uang negara. Kan begitu. Dengan mempertontonkan uang, sangat luar biasa sekali. Jadi kami dari kelompok masyarakat sipil, akademisi, jadi tidak bosan-bosannya selalu mengingatkan kepada pemangku kepentingan, terutama pemangku kebijakan pemimpin. Jadilah panglima untuk memberantas korupsi, karena ini susah sekali diberantasnya dalam konsep negara hukum. Pada instrumennya sudah lengkap tuh, aturan undang-undang sudah banyak, apalagi yang harus dilakukan. Kita berbagai banyak organ, organ-organ negara, mewatch pemerintahan mulai dari ombudsman, ada internal, ada inspektorat, ada APH dan lain sebagainya. Tetapi kenapa harus masih melakukan korupsi? Itu saja mungkin dari kelompok masyarakat. Baik. Terima kasih sudah mewakili dan juga tentunya kita juga ingin membuka pandangan dari masyarakat. Bagaimana artinya masyarakat memang sekarang secara masif bergulir begitu, mengetahui hal-hal yang mungkin
ditonton ataupun juga informasi-informasi yang beredar di sosial media terkait dengan perkembangan pemerintahan ataupun juga kasus-kasus korupsi seperti itu. Baik, dan berikutnya Pak Eman, saya juga ingin tanya terkait dengan teknologi terkait e-governance atau e-budgeting Pak di Jawa Barat ini. Bagaimana efektivitas implementasinya Pak untuk meminimalisir terkait dengan anggaran yang mungkin juga ada celah-celah manipulasi ataupun ketidaksesuaian. Baik. Terima kasih ya. Ini terkait dengan e-budgeting di mana tata kelola atau alur keuangan. Kemudian juga procurement ini tentang pengadaan barang dan jasa. Kalau kita melihat sekarang ini, hampir semua lini sudah menggunakan aplikasi digital, Pak. Tapi nyatanya itu tidak membuat celah atau katakanlah masih ada saja celah yang bisa terjadi. Sekalipun sudah contohnya gini. Pemprov di tahun 2024 ini memberikan bantuan hibah, ya kan, kepada masyarakat ataupun organisasi. Nah, itu proposal itu kan melalui aplikasi yang sudah disiapkan oleh Bu Kesra di provinsi. Nah, setelah kita verifikasi dan validasi, oke, tidak ada masalah Pak. Tapi begitu kita berikan, dan memang ini juga menjadi koreksi bagi saya di APIP, jadi walaupun memang digitalisasi sudah hebat lah untuk masa sekarang, belumlah bisa sempurna, masih perlu tenaga manusia Pak, masih perlu tenaga manusia. Baik. Nah, jadi yang kasus yang kemarin terjadi nih di Kabupaten Bandung, dia mengajukan dengan aplikasi, kemudian diverifikasi secara digital, tapi begitu diserahkan, dan tadi juga saya katakan kelemahan daripada kami tidak melakukan verifikasi ke lapangan, dan proposal yang diajukan itu adalah milik yayasan lain. Baik. Ya kan? Milik yayasan lain. Nah, sementara yang dia terima ini tidak ada. Nah, ini kan juga artinya menjadi tantangan tersendiri. Dengan digitalisasi tidaklah akan menyelesaikan atau mempersempit penyimpangan-penyimpangan, tapi ini diperlukan juga tenaga manusia Pak. Tetap ya Pak ya? Harus manusia harus konvensional dilaksanakan, sehingga era digitalisasi ini sekali lagi masih perlu pengawasan dari kitanya gitu. Secara itu nyata mengetahui ya Pak ya? Iya. Dari contohnya juga kan untuk pertanggungjawaban di Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan itu sudah semua digitalisasi. Ya kan, pembayaran, kemudian pelaporan dari pelaksana kegiatan. Tapi ya itu Pak, makanya kami selalu ini, izin saya tambahkan Pak Irwan ya, juga jadi masih kalau saya memberikan arahan kepada teman-teman perangkat daerah, lengkapilah administrasi yang baik. Karena itulah yang akan menolong kita. Administrasi lengkapi. Kadang-kadang SPPD-nya, nantilah, beli inilah, nantilah. Ternyata kelupaan. Ada yang terlewat. Makanya administrasi lah lengkapin. Itu yang akan menolong kita. Ini mungkin itu. Baik, kesesuaian, semoga tidak ada juga celah-celah manipulasi. Dan mungkin dari yang disampaikan tadi juga disampaikan Pak Iman ini apa adanya ya, berdasarkan case yang sudah ada. Karena memang saya lihat seperti itu. Jadi ini mudah-mudahan kedepannya lebih disiplin untuk melengkapi segala sesuatunya. Para narasumber, waktu kita sudah sedikit lagi, namun saya akan berikan pertanyaan berikutnya, mungkin sinergi konkret dari Pak Ferry seperti apa nih Kemenkum Jabar dengan Inspektor Daerah ataupun juga aparat penegak hukum. Ya, baik, terima kasih. Tentunya sejalan tadi yang disampaikan oleh Pak Inspektur begitu ya. Kami di Kementerian Hukum ini, Pak Menteri gitu ya, sedang gencar yang namanya melakukan transformasi digital. Gitu ya, di berbagai sektor dan berbagai aspek, baik itu pelayanan hukum, termasuk juga di bidang perundang-undangan dan pembinaan hukum. Jadi bagaimana tidak kita, ya saya sepakat tadi menyampaikan ini jangan ditunda-tunda kalau ada perkara administrasi. Even itu bicara harmonisasi. Betul.
hanya surat selesai, hara nota dinas, analisis konsepsi, semuanya langsung diupload. Iya. Jadi semuanya itu bisa di di track. Jadi semua layanan yang ada di Kanwil oleh Pak Menteri bisa lihat melalui dashboardnya. Jadi ada aplikasi pasti, jadi boleh di-download oleh pemirsa seluruhnya. Jadi seluruh layanan Kementerian Hukum semuanya nanti akan ada di aplikasi tersebut. Dan tentu untuk memudahkan jalannya sinergitas ini tentu harus ada yang namanya kolaborasi. Betul. Jadi kita dengan pemerintah daerah, dengan kepolisian, kejaksaan, kita bersinergi, gitu ya. Saling tukar informasi, begitu ya, layanan, begitu ya, sehingga kita sama-sama terjaga. Gitu. Betul. Ya terutama karena partner kita di wilayah itu lebih ke pemerintah daerah sebetulnya. Jadi kita juga kalau bicara harmonisasi itu kan ada di salah satu tahapan yang di tengah-tengah. Sebetulnya kita bersinergi di sejak awal sebetulnya. Jadi sebelum masuk ke Propomperda gitu ya, Propomperkada, itu kita lakukan yang namanya analisis evaluasi dulu, itu idealnya ya Pak. Jadi analisis dulu apakah memang benar dibutuhkan atau harus dirubah misalnya atau dicabut, sehingga tentu apapun kebijakan itu selaras, itu yang pertama. Kemudian yang kedua bermanfaat bagi masyarakat. Baik. Gitu. Terima kasih Pak Ferry, luar biasa. Dari Pak Irwan mungkin juga boleh menyampaikan Pak rekomendasi konkret dari sisi hukum pidana agar reformasi tata kelola pemerintahan ini bisa berjalan tanpa rasa takut pejabat untuk mengeksekusi anggaran namun tetap juga akuntabel, Pak Irwan. Silakan. Jadi memang ini pertanyaan yang cukup sulit karena kembali lagi jawabannya itu adalah ke persoalan integritas. Tadi yang dicontohkan oleh Pak Eman dari Inspektorat bahwa persoalan-persoalan administratif itu kadang-kadang juga disepelekan. Padahal sebetulnya tadi saya sampaikan bahwa itu adalah in prohibitia atau perbuatan yang tidak perbuatan hukum tetapi dilarang oleh undang-undang. Artinya menjadi dampak. Betul. Iya kan? Dari persoalan pidana. Nah, kalau kita lihat lagi ditarik ke indigenous lokal ya dalam masyarakat Sunda, ada yang disebut dengan silib, sindir, siloka dan sasmita. Dalam masyarakat adat kita ini sebetulnya watch seorang kepala adat itu sudah jelas, ya kan? Jadi kalau perilaku-perilaku buruk yang sifatnya tidak punya kejujuran, integritas, maka kelompok masyarakat itu akan menghukum pula. Nah ini ya di Jawa Barat memang banyak instrumen aturan hukum lokal yang digali dan sekarang menjadi aturan-aturan hukum malah dilindungi oleh hukum nasional kita, termasuk dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Nah itulah Indonesia berdiri. Jadi harapan besar bagi saya Indonesia berdiri kembali ke pondasi negara hukum. Ya, kita Pancasila sebagai dasar negara disepakati hidup berbangsa bernegara itu secara konkret, terutama tadi penyadaran hukumnya bagi aparatur penegak hukum itu sendiri. Atau ASN mungkin Bapak dari Kanwil Hukum dan tidak harus desa sadar hukum, tapi misalnya ASN sadar hukum perlu diadakan. Ya kan? Dari dalam gitu. Artinya ya seperti itu konkretnya. Supaya tidak ada celah lagi takut akan berbuat celah yang terjadi jadi sanksi sosial di masyarakat. Karena sekarang serba digital Pak, viral, malunya luar biasa mungkin ya Pak. Sangat cepat ya Pak ya, menyebar informasi. Itu saja mungkin dari saya. Luar biasa sekali. Tadi bisa disampaikan, bisa kita simpulkan juga ya pada pemirsa, artinya kepercayaan publik juga tergantung kepada etika dan juga integritas yang mungkin ada di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terkait dengan kebijakan ataupun juga pembangunan serta regulasi. Tadi disampaikan juga bahwa peraturan hukum dan juga instrumen sudah cukup kompleks dan juga lengkap. Artinya kembali lagi ya Pak ya kepada hati nurani dan juga bagaimana para pejabat ini bisa mengemban amanahnya, khususnya dalam lingkup kepercayaan masyarakat, bagaimana artinya pembangunan ini bisa berjalan secara masif dan juga efisien. Luar biasa sekali perbincangan kita hari ini, semoga bermanfaat untuk seluruh pemirsa yang menyaksikan hari ini, khususnya yang ada di Jawa Barat tentunya. Kami ucapkan terima kasih Pak Eman, terima kasih Pak Ferry dan juga Pak Irwan. Atur sudah hadir bersama kami dalam Dialog Kibar. Luar biasa, semoga pembahasan ini bisa kita lanjutkan di lain kesempatan. Dan kami harus mengakhiri perjumpaan kita dalam Kibar sore hari ini. Saya Gilang Hafidzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.